Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Karena cerita kali ini akan membawa kalian ke perjalanan penuh ketegangan dan kegelapan. Horor sebelum bobo. Kali ini menceritakan kisah Rani, seorang jurnalis muda yang pindah ke apartemen cendana untuk melupakan masa lalu. Namun, suara-suara bisikan, bayangan gelap, dan langkah kaki tanpa jejak mulai mengusik ketenangan barunya. Ketika Rani mencoba menggali sejarah apartemennya, ia menemukan rahasia mengerikan. Gedung itu dibangun di atas jalur kereta bawah tanah tua yang menyimpan tragedi kelam. Rasa penasaran Rani membawanya ke terowongan gelap, tempat bayangan hidup dan jeritan jiwa-jiwa terperangkap menyelimuti. Namun, di dalam kegelapan itu, sesuatu menunggu, bukan hanya untuk ditemukan, tetapi juga untuk membawa Rani ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Apakah Rani siap menghadapi kebenaran? Atau akankah ia menjadi bagian dari rahasia gelap yang menghantui terowongan itu? Inilah horor sebelum bobo. Rani Sulaiman pindah ke apartemen cendana di pusat kota Juwana, berharap memulai hidup baru jauh dari kenangan pahit masa lalu yang masih menghantuinya. Sebagai seorang jurnalis muda dan YouTuber, Rani ingin menyibukkan dirinya dalam kehidupan kota yang ramai setelah perpisahan yang menyakitkan, meninggalkan luka mendalam. Di apartemen lamanya, setiap sudut menyimpan kenangan tentang mantan kekasihnya, menambah beban yang ingin segera ia tinggalkan. Dengan harapan baru, Rani mencoba fokus pada pekerjaannya, menyalurkan seluruh energinya untuk membangun karir sebagai jurnalis dan pembuat konten. Namun, saat mulai merasa nyaman di apartemen barunya yang tampak mewah, Rani tidak menyadari keheningan mencekam yang bersembunyi di balik dinding modern itu. Pada malam pertamanya, ia merasa gelisah, terganggu oleh suara-suara samar, seperti bisikan lembut yang berputar di dalam ruangan, mengusik kedamaian yang ia dambakan. Rani mencoba mengabaikannya, menganggap itu efek dari kelelahan, dan akhirnya tertidur. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan gelap yang bergerak cepat di tepi tempat tidurnya. Hampir setiap malam, bayangan itu kembali, meskipun Rani belum sepenuhnya memahami keberadaannya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan bisikan itu semakin keras, merobek ketenangan Rani dengan intensitas yang menakutkan. Apa yang sebelumnya terdengar seperti gumaman samar kini berubah menjadi tawa histeris atau tangisan memilukan, bergema di dalam dinding apartemennya yang terasa semakin sempit setiap harinya. Setiap malam, Rani terbangun dengan jantung berdegup kencang, terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan, berusaha keras memahami kata-kata yang menggoda indranya, namun selalu menghilang begitu saja. Langkah kaki terdengar menggema di lorong, tetapi setiap kali Rani membuka pintu untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Langkah-langkah itu memiliki irama, seolah-olah selaras dengan detak jantungnya yang berdebar. Seringkali diakhiri dengan suara pintu berderit, meskipun semua pintu tetap terkunci rapat. Rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan mendorong insting jurnalistiknya untuk mencari jawaban. Akhirnya, Rani menghubungi Nadia, seorang penghuni di lantai yang sama yang telah tinggal di gedung apartemen itu selama lebih dari 5 tahun. Mereka bertemu di lift saat pulang kerja. Ekspresi ceria Nadia dengan cepat berubah muram ketika Rani mulai menceritakan pengalamannya. Nadia menatapnya dengan pandangan yang seolah menyimpan rahasia kelam. Dengan suara rendah, Nadia mengakui bahwa ia juga merasakan hal-hal aneh ketika pertama kali pindah ke apartemen itu. Bisikan dan langkah kaki tak terlihat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, sampai ia memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, meskipun Nadia mencoba membiasakan diri, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang.
seperti bayangan yang selalu mengintai di sudut matanya, siap menyerang ketika ia lengah. Bulu kuduk Rani berdiri, menyadari bahwa apa yang ia alami jauh lebih mengerikan daripada yang Nadia bayangkan. Setelah berbagi cerita, Nadia menyarankan mereka untuk bertemu dengan Sita, seorang warga lokal yang dikenal sebagai pemandu tur hantu paruh waktu. Sita tinggal di pinggiran kota dan terkenal di kalangan penduduk setempat, karena pengetahuannya tentang legenda urban yang menghantui kota tersebut. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang tampak hampir terlupakan oleh waktu. Ketika Rani dan Nadia tiba di rumah Sita, mereka langsung merasakan sesuatu yang aneh. Pintu kayu tua itu berderit saat mereka mendorongnya terbuka, membawa mereka ke ruang tamu yang remang-remang dan suram. Cahaya redup dari lampu kecil yang tergantung di langit-langit, memancarkan bayangan aneh yang menari di dinding. Ruang tamu itu dipenuhi perabot antik berdebu, karpet lusuh, dan rak kayu yang penuh dengan benda-benda aneh. Patung kecil, botol kaca berisi cairan tak dikenal, dan foto-foto lama dengan mata yang seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Aroma tak biasa memenuhi udara, campuran kayu lapuk, lilin yang sudah lama padam, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih magis dan misterius, seolah-olah ruangan itu sendiri menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan. Meskipun suasana yang menekan dan menyeramkan merayap di sekitar mereka, Rani dan Nadia berusaha tetap tenang. Mereka duduk dengan hati-hati di sofa tua yang berderit, mencoba menahan rasa takut yang merayap ke tulang punggung mereka. Sita, dengan sikap tenang namun sedikit misterius, menyambut mereka dan setuju untuk membagikan pengetahuannya tentang apartemen tempat Rani dan Nadia tinggal. Apartemen itu dibangun di atas jalur kereta bawah tanah tua, kata Sita dengan suara rendah dan penuh arti sambil menyelipkan sehelai rambut di belakang telinganya. Jalur itu telah lama ditinggalkan, tetapi ceritanya tetap hidup, berbisik di setiap sudut gelap. Beberapa orang mengatakan bahwa arwah mereka yang meninggal selama pembangunan jalur itu masih berkeliaran di jalanan ini, mencari kedamaian atau mungkin mencari korban baru. Suaranya seolah bergetar di udara, membuat suasana semakin tegang. Saat Sita berbicara, Rani merasakan dingin yang menusuk dan menyesakkan, seolah-olah ruangan itu perlahan mengecil, menekan mereka dari segala arah. Ruang tamu yang sudah terasa aneh kini berubah jauh lebih menyeramkan, seolah-olah bayangan di dinding bukan sekadar bayangan biasa, tetapi sesuatu yang hidup, mengawasi, dan menunggu. Setelah pertemuan dengan Sita, rasa penasaran Rani semakin membesar. Dengan naluri jurnalistiknya yang tak kenal takut, ia mulai menggali arsip kota, mengungkap lapisan sejarah tersembunyi tentang jalur kereta bawah tanah yang dulu ramai namun akhirnya ditutup akibat serangkaian kecelakaan tragis. Konon, para pekerja yang kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut kini bergentayangan sebagai arwah penasaran, mencari balas dendam atau mungkin hanya kedamaian yang tak pernah mereka temukan. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh tak tenang itu masih menghantui bangunan di sekitarnya, termasuk apartemen tempat Rani tinggal. Setiap malam, bayangan di apartemennya semakin gelap, dan bisikan samar berubah menjadi jeritan keras yang mengusik pikirannya. Didorong oleh keinginan untuk menemukan kebenaran, Rani mengumpulkan keberanian dan menuju pintu masuk jalur kereta bawah tanah yang telah lama ditinggalkan. Batu-batu yang runtuh dan logam yang berkarat menyembunyikan rahasia gelap masa lalu. Dengan senter yang bergetar di tangannya dan sebuah buku catatan yang ia genggam erat, ia mulai menuruni tangga berderit yang mengarah ke terowongan sunyi. Setiap langkah yang ia ambil bergema ke dalam kegelapan, sementara suara air menetes dari langit-langit terowongan menambah suasana mencekam. Di dalam terowongan bawah tanah itu, udara terasa tebal dengan rasa nostalgia dan kesedihan yang menusuk. Cahaya dari senter Rani berkedip-kedip saat ia berjalan lebih dalam, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti makhluk hidup.
Ketegangan semakin terasa saat kegelapan perlahan mengelilinginya, dan bayangan-bayangan itu mulai membentuk sosok yang lebih jelas. Samar-samar, wajah-wajah pucat muncul dari kegelapan. Seorang pria muda dengan pakaian compang-camping, seorang pekerja yang tubuhnya penuh debu, mata mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah memohon untuk didengarkan. Rasa takut mencengkeram hati Rani, membuat napasnya tertahan, tetapi ia menolak untuk mundur. Langkah-langkahnya terasa semakin berat saat ia melangkah lebih dalam, mendekati sumber misteri yang menghantui pikirannya. Ia merasakan dingin yang tidak wajar, seolah-olah sesuatu bernapas di belakangnya, tetapi saat ia berbalik, hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. Dengan tangan yang gemetar, Rani mengeluarkan perekam suara, mencoba merekam setiap bisikan, setiap cerita yang ingin disampaikan oleh arwah-arwah itu. Kegelapan semakin pekat, dan dalam keheningan yang menakutkan, Rani tahu ia tidak sendirian di dalam terowongan itu. Sesuatu, atau seseorang, mungkin banyak, sedang mengawasinya. Apa yang kau cari? Rani berbisik. Suaranya gemetar dan nyaris hilang di dalam dinginnya keheningan terowongan. Sebuah kekuatan misterius membuatnya tetap berdiri di depan sekumpulan bayangan yang semakin jelas dan semakin mengerikan. Rani sepenuhnya sadar bahwa ia sedang menghadapi sosok-sosok yang ditakuti banyak orang. Makhluk-makhluk yang hanya berani dibayangkan dalam mimpi buruk. Salah satu bayangan bergerak maju, lebih tinggi dari yang lainnya, dengan mata berkilauan yang menatap Rani tajam hingga ke dalam jiwanya. Secara naluriah, ia mulai mundur, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, tetapi bayangan itu terus mendekat, menatapnya dengan intensitas yang hampir membuatnya lumpuh karena takut. Senternya terlepas dari tangan, jatuh dan berguling di lantai, meredupkan cahaya terakhir yang dimilikinya, membuat bayangan di depannya semakin tak jelas tetapi jauh lebih menakutkan. Bayangan itu terus mendekati Rani, hingga punggungnya menempel pada dinding terowongan yang dingin dan lembab. Tidak ada jalan keluar. Terperangkap, Rani hanya bisa merasakan napasnya yang semakin cepat. Jantungnya berdetak liar di dadanya, seolah-olah sedang diremas. Tiba-tiba, bau tajam yang menusuk memenuhi hidungnya, memaksanya limbung dan melemah. Pandangannya mulai kabur, dan ia melihat semakin banyak bayangan. Sosok-sosok tanpa wajah muncul dari kegelapan, seolah-olah terbuat dari kabut tebal yang beracun. Sosok-sosok itu mengelilinginya, menatap dengan mata kosong yang penuh penderitaan tak terucapkan. Ketakutan mencengkeram Rani, membuat tubuhnya bergetar hebat. Di antara kerumunan bayangan itu, ada satu sosok dengan wajah setengah terbakar, seolah-olah mencerminkan rasa sakit dari masa lalu yang tak pernah bisa dilupakan. Sosok lain memiliki tangan yang mencakar udara, mencoba meraih Rani, seolah-olah ingin menyeretnya ke dalam kegelapan abadi bersama mereka. Rani bisa mendengar jeritan bisu di telinganya, suara-suara jiwa yang terperangkap di dalam terowongan, memohon, menuntut, mengutuk. Suara itu semakin keras, semakin kacau, hingga Rani merasa kehilangan akal. Dalam kegelapan yang seolah semakin menelannya, Rani tahu ia tidak bisa melarikan diri. Sensasi dingin mulai merayap di tubuhnya, seolah-olah kegelapan itu perlahan meresap ke dalam kulitnya, membuatnya merasa kosong dan tak berdaya. Di hadapan bayangan-bayangan itu, Rani merasa kecil dan tak berarti. Dan untuk sesaat, ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam hingga mungkin tak akan pernah hilang. Rani hampir kehilangan kesadaran. Pandangannya menggelap. Hanya suara air yang menetes dalam keheningan yang masih bisa ia dengar. Perlahan, sebuah suara berbisik terdengar, samar tetapi jelas, mengatakan, "Tolong aku." Rani pun pingsan. Saat tersadar,
Tubuh Rani terasa remuk, seolah-olah tertimpa bebatuan berat. Setiap sendinya terasa nyeri, dan otot-ototnya seperti tertarik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memaksa diri untuk berdiri dan merangkak keluar dari terowongan gelap itu. Langkahnya berat dan goyah, tetapi keinginan untuk menjauh dari tempat terkutuk itu mendorongnya maju. Ketika akhirnya sampai di apartemennya, napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di dahinya, tetapi ada tekad yang membara di dalam dirinya. Tekad untuk menceritakan kisah mereka yang telah hilang dan terlupakan. Rani memutuskan untuk membagikan pengalaman mengerikannya melalui tulisan dan konten di saluran YouTube-nya. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka yang kehilangan nyawa demi kemajuan tidak dilupakan. Dengan semangat besar, ia mulai menulis artikel yang menggambarkan sisi manusiawi di balik struktur baja dan tembok beton yang kini berdiri kokoh di atas tragedi masa lalu. Setiap artikel yang diterbitkan dan setiap video yang diunggah tampaknya membawa ketenangan bagi arwah-arwah yang terperangkap di apartemennya. Bisikan yang dulu memenuhi malamnya mulai memudar, dan bayangan yang sering muncul di sudut matanya perlahan menghilang. Seiring waktu, kedamaian mulai kembali dalam hidupnya, dan ketenarannya sebagai jurnalis serta pembuat konten pun melambung tinggi. Rekan-rekannya mulai membicarakan kesuksesannya. Begitu juga para tetangganya. Nadia, yang sejak awal merasakan keanehan serupa, tak bisa menahan rasa penasaran setelah menonton salah satu video terbaru Rani di YouTube. Nadia kemudian meminta Rani untuk kembali ke terowongan bawah tanah. Meskipun ragu dan diliputi rasa takut, Rani akhirnya setuju. Ada sesuatu yang belum selesai di sana, sesuatu yang menunggu untuk diungkap, dan kali ini, ia tidak akan menghadapi kegelapan itu sendirian. Pada suatu malam yang tenang, dengan gerimis ringan membasahi jalanan, Rani dan Nadia menuruni terowongan bawah tanah, yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Setiap tetesan air yang jatuh ke batu-batu tua bergema, menambah keheningan yang menekan di sekitar mereka. Aura mistis menyelimuti terowongan itu, dan perasaan tidak nyaman mulai merayap di kulit Rani, membuat bulu kuduknya berdiri. Kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih gelap, lebih mengancam. Rani merasakan hawa dingin di setiap langkah yang mereka ambil semakin dalam. Nadia, yang biasanya tenang dan percaya diri, kini tampak lebih diam dan gelisah. Rani bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seolah Nadia menyembunyikan sesuatu yang penting tetapi ragu untuk mengungkapkannya. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam terowongan, suasana semakin terasa bermusuhan. Senter Rani berkedip. Cahayanya memantul pada dinding yang lembab dan licin, menciptakan bayangan aneh yang bergerak mengikuti langkah mereka. Ketakutan yang sebelumnya hanya berupa firasat kini terasa nyata dan mencengkeram. Setiap kali Rani melirik ke belakang, ia melihat Nadia menghindari tatapannya, seolah menyembunyikan ketakutan yang lebih dalam. Tiba-tiba, bayangan gelap kembali muncul di depan mereka. Kali ini, bayangan itu tidak lagi sekadar melintas di sudut mata. Mereka berdiri tegak, lebih jelas dan lebih menyeramkan, seolah menunggu kedatangan Rani dan Nadia. Wajah-wajah yang sebelumnya buram kini tampak marah, dengan mata yang menyala merah di kegelapan. Salah satu bayangan, lebih besar dari yang lain, melangkah maju mendekati Nadia. Aura permusuhan terpancar darinya, membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat dan menyesakan. Nadia menarik napas tajam tetapi tetap diam, menatap bayangan itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rani merasakan tubuhnya kaku, tak mampu bergerak, terjebak dalam rasa takut yang melahapnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Rani merasakan hawa dingin menyelimutinya, seolah-olah terperangkap dalam kegelapan tanpa akhir. Tepat sebelum segalanya menjadi kabur,
Rani melihat bayangan itu mengulurkan tangannya ke arah Nadia, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan abadi. Nadia tetap diam dan tidak bergerak, sementara Rani merasa dirinya semakin terseret ke dalam kegelapan yang menebal, hingga dunia di sekitarnya lenyap, menyisakan suara napas berat dan rasa takut yang semakin dalam. Dalam remang-remang, Rani melihat bibir Nadia bergerak, seolah-olah sedang berbicara pelan. Bayangan-bayangan lain berkumpul di sekitar Nadia, yang berdiri tegak seolah menantang mereka. Suara-suara itu tidak lagi berupa bisikan, tetapi rintihan yang jelas dan keras. Bayangan-bayangan itu berputar, membentuk awan gelap yang tebal. Rani tidak bisa melihat Nadia, yang kini tersembunyi di balik awan gelap itu. Ia mendengar Nadia berteriak sebelum akhirnya terjatuh dan pingsan. Bayangan-bayangan itu terus bertambah banyak dan semakin padat, mengelilingi Nadia yang tetap berdiri seolah melawan kegelapan yang menekan mereka. Rintihan yang sebelumnya hanya berupa bisikan kini berubah menjadi teriakan tajam yang menusuk telinga, memekakan, membuat Rani menahan napas di tengah teror itu. Bayangan-bayangan itu berkumpul, membentuk awan gelap tebal yang berputar mengelilingi Nadia, seolah menelan semua cahaya dan harapan. Rani mencoba melangkah maju, ingin menarik Nadia keluar dari lingkaran bayangan itu, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Napasnya tercekat saat pandangannya terhalang oleh awan gelap yang semakin tebal, sepenuhnya menutupi Nadia. Di tengah kegelapan, Rani mendengar suara Nadia, teriakan putus asa yang menggema di seluruh terowongan, mengguncang setiap dinding dan memantul kembali ke telinganya dengan kekuatan yang menghancurkan. Teriakan itu tiba-tiba terputus, digantikan oleh keheningan mematikan, diikuti oleh suara tubuh Nadia yang terhempas ke lantai terowongan yang dingin dan basah. Rani tidak bisa melihat Nadia, yang sepenuhnya tersembunyi oleh awan gelap yang kini tampak mendekat ke arahnya. Ketakutan yang mencengkeram Rani berubah menjadi kepanikan, dan ia mencoba merangkak menuju tempat terakhir ia melihat Nadia. Namun, bayangan-bayangan itu tampak hidup, menghalangi setiap gerakannya, seolah-olah mereka tidak ingin membiarkan Rani mendekat. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Rani memanggil Nadia, tetapi tidak ada jawaban. Keheningan terowongan kembali menguasai, hanya menyisakan suara bayangan yang berdesir di sekelilingnya. Nadia terbaring tak bergerak. Tubuhnya tampak kecil dan tak berdaya dalam kegelapan yang mendominasi terowongan itu. Rani merasakan ketakutan yang luar biasa, takut kehilangan sahabatnya di tengah kegelapan ini, takut pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tapi dia tahu, dia tidak bisa meninggalkan Nadia di sini sendirian. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkannya. Dengan susah payah, Rani berhasil membawa Nadia ke rumah sakit, meski tubuhnya sendiri bergetar hebat karena ketegangan yang belum mereda. Di sepanjang perjalanan, rasanya seolah bayangan dari terowongan itu masih mengejarnya, bersembunyi di sudut-sudut gelap pikirannya, membuat setiap detik terasa seperti siksaan. Saat Nadia diletakkan di ranjang rumah sakit, Rani menunggu dengan cemas di luar ruang pemeriksaan. Dadanya berdebar, dipenuhi pertanyaan yang terus menghantuinya. Ketika dokter keluar, wajahnya tampak serius. Nadia mengalami trauma psikologis yang parah, katanya dengan suara tenang namun penuh kekhawatiran. Dia kesulitan berbicara, seolah ada sesuatu yang menghalangi ingatannya. Rani merasakan dadanya sesak. Trauma? Apa yang sebenarnya terjadi di terowongan itu? Mengapa Nadia begitu terpengaruh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Nadia kini terbaring lemah, tatapannya kosong, dan bibirnya bergetar seolah mencoba mengatakan sesuatu yang tak terdengar. Seiring waktu berlalu,
Kegelisahan Rani semakin kuat. Ada sesuatu yang aneh sejak awal perjalanan mereka ke terowongan itu. Sebuah perasaan yang belum pernah ia alami ketika ia pergi ke sana sendirian sebelumnya. Kali ini, kegelapan terasa lebih pekat, dinginnya lebih menusuk, dan bisikan-bisikan itu terasa lebih nyata, lebih mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Rani mengingat kembali momen ketika mereka tiba di terowongan. Nadia tiba-tiba menjadi pendiam, ekspresinya kaku. Yang paling aneh adalah mulutnya terus bergerak, seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Rani. Apakah Nadia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Rani? Apakah Nadia sengaja melakukan sesuatu yang memancing kekuatan gelap di dalam terowongan itu? Pikiran-pikiran ini merobek ketenangan Rani. Apakah Nadia memiliki keterkaitan dengan bayangan-bayangan itu? Rani berusaha mencari penjelasan, tetapi semuanya terasa samar dan menakutkan. Dia tahu bahwa apapun jawabannya, kebenarannya ada di terowongan itu, dan dia harus kembali ke sana untuk menemukannya, dengan atau tanpa Nadia. Ketika Rani kembali menatap Nadia, sahabatnya masih terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, matanya kosong. Namun, untuk sesaat, Rani merasa melihat sesuatu yang aneh di mata Nadia, sebuah kilatan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Rani menelan ludah. Rasa takut mulai mencengkeram hatinya. Keberanian yang dulu dimilikinya kini terasa rapuh. Namun, dia tahu ada lebih banyak rahasia yang harus diungkap, dan rasa penasaran yang dulu membawanya ke terowongan untuk pertama kali kini mendorongnya untuk kembali. Keramaian khas rumah sakit menyambut Rani saat ia menuju kamar Nadia. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dengung mesin yang terus-menerus, dan aroma antiseptik yang tajam memenuhi udara. Setiap detik terasa seperti keabadian, dan setiap langkahnya bercampur antara harapan dan kekhawatiran. Rani sangat ingin mendengar kabar terbaru tentang Nadia, yang telah beberapa kali ia kunjungi tanpa pernah benar-benar memahami apa yang terjadi pada malam mengerikan itu. Video YouTube-nya dipenuhi komentar penuh rasa ingin tahu dari penonton dan pelanggannya, semakin membakar rasa penasarannya. Saat Rani hampir tiba di kamar Nadia, ia berpapasan dengan seorang pria yang mengenakan seragam staf rumah sakit. Pria itu keluar dari kamar Nadia dengan langkah cepat, tampak terburu-buru. Rani tersenyum ramah, berharap pria itu akan menyampaikan kabar baik. Namun, pria itu membalas senyumnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Pandangan dalam yang agak mengganggu, seolah ada sesuatu yang tidak terungkapkan. Rani dengan cepat melirik name tag di dada pria itu, Wisnu Hendrawan. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia melanjutkan langkahnya menuju kamar Nadia, berharap kondisi temannya telah membaik. Saat Rani memasuki kamar Nadia, pemandangan yang mengejutkan membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Nadia terbaring tak bergerak, wajahnya pucat, sementara monitor jantung menunjukkan garis yang mulai melemah. Rani merasa napasnya tercekat, dadanya sesak saat ia nyaris panik. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar melihat kondisi Nadia yang memburuk dengan cepat. Dengan refleks penuh kepanikan, Rani menekan tombol darurat di dinding kamar. Suaranya penuh ketegangan saat ia berteriak meminta bantuan. "Tolong! Cepat!" serunya. Suaranya bergetar penuh emosi. Dokter dan perawat bergegas masuk. Langkah mereka cepat dan penuh urgensi. Wajah mereka tampak serius dan fokus. Dokter segera memulai prosedur medis, menyesuaikan peralatan dan memberikan instruksi dengan nada tegas namun tenang. Suara mesin yang berbunyi dan gerakan cepat mereka menciptakan simfoni kebisingan yang membuat suasana semakin mencekam. Rani berdiri di luar kamar, tubuhnya terasa kaku dan tak berdaya. Ia mondar-mandir dengan gelisah. Setiap detik terasa begitu lambat.
Ia tak sabar mendengar kabar dari dalam tentang kondisi Nadia. Hatinya terasa berat, dikelilingi perasaan bersalah yang begitu mendalam. Meskipun ide untuk memasuki terowongan bawah tanah pada malam itu berasal dari Nadia, rasa bersalah itu terus menghantuinya. Rani merasa seolah-olah ia bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada temannya. Nadia akhirnya sadar, meskipun kondisinya masih sangat lemah. Rani diizinkan untuk menemuinya, namun hanya sebentar. Nadia terbaring, tubuhnya lemas dan wajahnya pucat. Selang oksigen terpasang di hidungnya, membuat setiap napasnya terlihat begitu berharga. Rani berdiri di samping tempat tidur, matanya dipenuhi kesedihan dan rasa sakit yang mendalam. Tak mampu melakukan apa-apa selain menatap Nadia dengan pandangan kosong. Melihat Nadia, yang dulunya begitu penuh semangat, kini begitu tak berdaya, membuat Rani merasa semua kesalahannya terbuka di hadapannya. Rani meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan serangkaian pertanyaan yang tak terjawab dan kekhawatiran yang menghantui. Tiba-tiba, ia teringat pada Sita. Nama itu melintas di benaknya seperti kilat di malam yang gelap. Tanpa berpikir panjang, Rani mengarahkan mobilnya ke rumah Sita di pinggiran kota, meskipun malam telah diselimuti kegelapan. Saat tiba di depan rumah Sita, Rani merasakan suasana yang berbeda dibandingkan dengan kunjungannya bersama Nadia beberapa hari yang lalu. Rumah tua itu berdiri dalam kegelapan malam, dikelilingi kabut tipis yang menambah aura misterius. Cahaya rembulan yang redup memantul di jendela kotor, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding luar. Jalan sempit menuju pintu dipenuhi dengan benda-benda aneh yang tampak seperti sisa-sisa ritual kuno, patung-patung aneh, lilin yang hampir habis terbakar, dan simbol-simbol misterius yang terukir di dinding. Setiap benda tampak memancarkan aura gelap dan menakutkan. Rani pernah melihat benda-benda itu sebelumnya, tetapi saat itu ia dan Nadia datang di siang hari, dan suasananya terasa sangat berbeda. Rani merasakan hawa dingin merayap di kulitnya saat ia semakin mendekati pintu, seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang, berirama dengan setiap langkah yang ia ambil menuju pintu masuk. Rumah itu seolah menunggu, siap mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi. Malam yang gelap dan aura mistis rumah Sita menambah ketegangannya, membuatnya merasa seolah melangkah ke dunia lain yang penuh misteri dan bahaya. Saat tiba di depan rumah Sita, suasana yang menyambut Rani terasa sangat tidak nyaman. Ia kembali mengamati sekeliling. Rumah tua itu berdiri terpisah dari rumah-rumah lain, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang melengkung, seolah berusaha menyembunyikannya dari pandangan. Kabut malam yang tipis melayang di sekitar, menciptakan suasana magis yang menyeramkan. Rani mengetuk pintu beberapa kali, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia menyadari bahwa pintu rumah Sita tidak terkunci, sedikit terbuka, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan langkah perlahan dan jantung yang berdebar, Rani mengumpulkan keberanian untuk mendorong pintu kayu tua itu. Pintu berderit pelan, mengeluarkan suara yang membuat suasana semakin tegang. Saat ia melangkah masuk, aroma aneh langsung menyerangnya, campuran rempah basi dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau yang telah lama terperangkap di dalam ruangan itu. Rani menyalakan senter dari ponselnya. Berkas kecil cahaya itu bergetar di tangannya saat menerangi ruangan yang remang-remang. "Halo," bisiknya. Suaranya terdengar kecil dan ragu dalam kegelapan. Dalam cahaya redup senter, ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda aneh dan misterius. Patung-patung kayu gelap yang menyeramkan tersebar di sekitar, seolah-olah menatapnya dengan pandangan kosong yang menakutkan. Lilin setengah terbakar dan simbol-simbol kuno yang terukir secara acak di dinding menambah suasana mistis. Benda-benda itu tidak teratur, hampir kacau,
menciptakan aura yang mencekam. Setiap langkah Rani di dalam rumah terasa seperti melangkah ke dunia lain. Tempat segalanya tersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu untuk terungkap. Bulu kuduknya berdiri, dan pikirannya dipenuhi rasa takjub sekaligus takut. Rani merasa seolah telah masuk ke dimensi penuh rahasia kelam. Setelah memastikan bahwa Sita tidak ada di rumah, Rani memutuskan untuk pergi. Aura mistis yang menyelimuti rumah itu membuatnya tak sanggup tinggal lebih lama. Suasana suram dan misterius yang menghantui setiap sudut rumah Sita membuat jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Malam semakin larut. Dengan perasaan bingung, Rani kembali ke apartemennya. Ia bertekad untuk menyelidiki keanehan ini lebih lanjut pada malam berikutnya. Kembali ke terowongan. Saat tiba di apartemennya, Rani melewati lobi yang sepi dan kosong, tempat yang selalu membuatnya merasa terasing, meskipun bangunan itu cukup mewah. Satpam yang bertugas hanya menyapanya dengan senyuman singkat dan ucapan sederhana, menambah kesan dingin dan jauh dari kehangatan. Rani merasakan kontras yang mencolok antara suasana lobi dan kesibukan sehari-harinya. Ketika masuk ke lift, perasaan tidak nyaman Rani semakin kuat. Lift bergerak perlahan, seolah-olah menambah beban emosional yang ia rasakan. Ketika sampai di unit apartemennya, Rani membuka pintu dengan perasaan sangat lelah. Namun, saat ia masuk, Rani merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah aura berbeda yang memenuhi ruangan. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perubahan halus tetapi jelas dibandingkan malam-malam sebelumnya. Kelelahan menguasai seluruh tubuhnya, membuatnya ingin segera beristirahat. Ia bergegas ke kamar mandi, berharap mandi bisa membantu mengurangi beban emosional dan fisik yang menumpuk. Namun, saat masuk ke kamar mandi, hal-hal aneh mulai terjadi. Air tiba-tiba berhenti mengalir, dan lampu kamar mandi perlahan meredup hingga akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkannya dalam kegelapan yang mencekam. Hanya lampu darurat yang menyala, memancarkan cahaya redup yang tak cukup. Dalam kepanikan, Rani bergegas ke jendela untuk memeriksa apakah pemadaman listrik terjadi di seluruh gedung. Aneh, apartemen di menara lain masih terang benderang, sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Dengan tergesa-gesa, Rani pergi ke pintu dan membukanya untuk melihat lorong, yang juga diselimuti kegelapan total. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeramnya, mendorongnya untuk segera menutup pintu. Rani tidak ingin mengaitkan kejadian aneh ini dengan apa yang terjadi pada Nadia, atau penyelidikan yang ia lakukan di terowongan. Kelelahan yang merasukinya, membuatnya merasa semakin terbebani. Semua kejadian aneh yang ia alami, ditambah kegelapan yang menyelimuti apartemennya, membuatnya ingin melupakan segalanya dan fokus hanya pada satu hal, tidur. Rani merasa keletihan yang sangat dalam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia merebahkan diri di tempat tidur, berharap bisa melupakan semuanya di bawah kenyamanan selimutnya. Dalam tidurnya, Rani mendapati dirinya berjalan di lorong yang seolah tak berujung, mengarah ke kegelapan. Asap putih tebal berputar di sekelilingnya, menyelimutinya dalam lapisan misteri. Dinding-dinding lorong tampak lembab dan basah, mengeluarkan bau busuk yang menyengat hidungnya, seolah-olah setiap detik mengingatkan pada sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Dalam remang-remang yang suram ini, rasa takut yang luar biasa merayap di dirinya, membuat setiap langkah terasa semakin berat dan menyakitkan. Perlahan, asap tebal di sekitarnya mulai membentuk bayangan yang menakutkan. Sosok-sosok gelap muncul dari kabut putih, menyerupai hantu dari mimpi buruk. Mata mereka bersinar merah, menembus kegelapan, dan wajah pucat mereka menatap kosong, penuh ancaman. Mereka bergerak perlahan, melayang di udara dengan lengan panjang yang meraih ke arah Rani, seolah-olah ingin menariknya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan.
Setiap gerakan sosok-sosok itu terasa seperti cengkeraman dingin yang semakin mendekat. Rani merasa semakin terpojok, seolah-olah lorong yang sempit itu menutup diri, menjebaknya dalam kepanikan yang semakin memuncak. Napasnya pendek dan terengah-engah, nyaris tak mampu keluar dari hidung dan tenggorokannya yang terasa tercekik. Suara gemuruh samar terdengar dari segala arah, menambah ketegangan yang mencekam. Dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam, ia berusaha menahan dirinya sekuat tenaga, berjuang dalam kegelapan. Sosok-sosok mengerikan itu bergerak semakin dekat. Tangan mereka yang kurus dan berbulu halus meraba-raba udara, seolah siap meraih dan menariknya ke dalam jurang kegelapan yang mengancam. Teriakan putus asa keluar dari mulut Rani. Jeritan ketakutan yang intens dari mimpinya. Teriaknya sekuat tenaga, berharap bisa mengusir makhluk-makhluk itu. Teriakan paniknya yang keras membangunkannya. Napasnya berat, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kegelapan di kamar apartemennya terasa semakin menakutkan setelah mimpi buruk itu. Rani menoleh ke jam digital di meja kecil di samping tempat tidurnya. Angka di layar menunjukkan pukul 4.30 pagi. Kesadaran bahwa malam masih panjang, ditambah ketegangan dari mimpi buruk, membuatnya tetap terjaga, terperangkap di antara realitas dan ketakutan yang masih menghantui pikirannya. Ia tidak bisa melanjutkan tidur yang hanya berlangsung beberapa jam. Rani melangkah ke meja di sudut kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah dibebani oleh pikiran yang terus menghantui. Benaknya penuh dengan potongan-potongan peristiwa dari 24 jam terakhir, seolah hidupnya berubah menjadi teka-teki gelap yang tak bisa dipecahkan. Ia berusaha keras mengingat, menyusun kembali detail-detail yang hampir tidak masuk akal. Nadia yang tiba-tiba sekarat di depannya, rumah Sita yang penuh dengan aura mistis dan menyeramkan, kejadian aneh di apartemennya yang seolah menantangnya untuk menggali lebih dalam, serta mimpi buruk yang baru saja mengguncang jiwanya. Semua itu seakan menyatu dalam pikirannya, menciptakan jaringan misteri yang semakin menjeratnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rani membuka jurnalnya, tempat ia mencatat semua kejadian yang dialaminya. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti benang yang menghubungkan potongan-potongan teka-teki dalam pikirannya. Jemarinya bergetar saat mulai mengetik di laptop, mencoba menyusun kembali peristiwa-peristiwa aneh yang membawanya ke terowongan tua di bawah kota. Terowongan yang kini menjadi pusat dari semua rasa ingin tahu dan ketakutannya. Namun, satu hal terus menghantui pikirannya, sebuah detail yang sulit diabaikan. Anggota staf rumah sakit yang keluar dari kamar Nadia, Wisnu Hendrawan. Ekspresi pria itu, tatapannya yang dingin dan senyuman yang tidak wajar, terus menghantui pikirannya. Rani merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak biasa. Didukung oleh dorongan yang sulit dijelaskan, ia mulai mencari informasi tentang Wisnu Hendrawan di internet. Ia mengetik nama itu di mesin pencari, menambahkan kata, Rumah Sakit Juana, untuk mempersempit hasil. Namun, tidak ada informasi yang muncul, seolah pria itu hanyalah bayangan yang tidak pernah ada. Rani menarik napas panjang, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dengan cepat, ia mengetik pesan WhatsApp kepada seorang kenalan di kepolisian, seseorang yang bisa membantunya mendapatkan informasi lebih dalam. Sebagai seorang jurnalis, Rani memiliki akses yang tidak dimiliki kebanyakan orang, tetapi kali ini, keinginannya untuk tahu lebih jauh terasa sangat pribadi, bahkan mendesak. Ada sesuatu dalam tatapan Wisnu Hendrawan yang membuat Rani tidak bisa diam. Rasa ingin tahu dan ketakutannya bercampur menjadi satu, membuat setiap detik menunggu terasa seperti jarum yang menusuk kesadarannya. Hari mulai gelap saat Rani sekali lagi menuruni tangga curam menuju kedalaman terowongan yang tampak menyembunyikan rahasia kelam.
Ini adalah kali ketiganya memasuki tempat itu. Rasa takutnya belum berkurang, bahkan semakin dalam. Suasana di sekitarnya tetap sama, dingin dan menyeramkan, seolah terowongan itu hidup, mengawasi setiap langkahnya. Rani mengenakan lampu kepala di dahinya, berkas cahaya kecil yang cukup untuk menembus kegelapan pekat yang menelan setiap sudut terowongan. Rani tidak tahu jawaban apa yang mungkin ia temukan dalam kegelapan ini, tetapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju, untuk mengungkap misteri yang telah menghantuinya. Ia berdiri sejenak di pintu masuk terowongan, merasakan udara dingin yang merayap ke tulangnya, membuat kulitnya merinding. Teror itu nyata, mencengkeram, tetapi Rani tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, ia mulai berjalan menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi lampu kepala. Setiap bayangan yang diciptakan oleh cahaya tampak menari di dinding basah, menciptakan ilusi gerakan yang membuat jantung Rani berdegup lebih kencang. Ia merasakan ketegangan di setiap tarikan napas, seolah-olah berjalan di garis tipis antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Rani memutuskan untuk tidak membawa kamera, meskipun para penonton dan pengikut setia saluran YouTube-nya menyarankan agar ia merekam perjalanan ini. Rani merasa bahwa kamera hanya akan mengalihkan perhatiannya dari detail penting yang mungkin memberikan petunjuk. Kamera juga akan membatasi gerakannya dan membuatnya kehilangan fokus. Ia ingin menulis cerita ini dengan jujur, tanpa gangguan, dan merasakan setiap momennya dengan penuh kesadaran. Semakin jauh ia masuk, semakin tebal rasa takut yang menyelimutinya. Dinding basah di terowongan itu seolah hidup, menyerap suara langkah kakinya dan menggantikannya dengan gema yang merayap masuk ke pikirannya. Meskipun tidak ada bisikan samar seperti yang pernah ia dengar sebelumnya, napas Rani semakin cepat. Namun, ia tidak bisa berhenti. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur, menariknya lebih jauh ke dalam kegelapan yang tampaknya tak berujung. Setiap langkah terasa membawa Rani semakin dekat pada sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena rasa penasaran yang membara di dalam dirinya. Terowongan ini menyimpan rahasia, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan ditemukannya, Rani merasa kebenaran itu sangat dekat, begitu dekat hingga ia hampir bisa merasakannya. Langkah-langkah Rani membawanya semakin jauh ke dalam terowongan. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke kedalaman gelap dan sunyi di bawah bumi. Keheningan yang tegang menggantung di udara, begitu berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tidak ada bisikan samar atau bayangan yang melintas, seperti saat kunjungan pertamanya, atau ketika ia bersama Nadia. Terowongan itu seolah menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Setelah mengikuti koridor yang tampaknya tak berujung, Rani tiba di sebuah ruangan besar yang tiba-tiba terbuka di depannya. Itu tampak seperti stasiun kereta bawah tanah tua, yang telah lama ditinggalkan. Meskipun dalam kegelapan, Rani masih bisa mengenali sisa-sisa masa lalu. Bayangan peralatan berkarat dan ruang-ruang kosong yang tertutup debu menambah suasana suram. Stasiun itu terasa seperti museum yang menyimpan kenangan era yang terlupakan, tetapi keheningan yang pekat membuatnya lebih mirip makam daripada tempat singgah. Rani mengamati sekeliling, memperhatikan setiap sudut dengan hati-hati. Kegelapan dan bayangan-bayangan itu tampak membentuk pola aneh di dinding, semakin memperkuat rasa takut yang mencekiknya. Tiba-tiba, lampu di kepalanya padam. Rani terdiam, rasa takut dengan cepat menjalari tubuhnya. Dalam kegelapan total, ia meraba-raba saku jaketnya, mencari ponsel untuk menyalakan lampunya. Namun, yang ditemukannya hanyalah kekosongan. Ponselnya hilang. Ia yakin tadi menyimpannya dengan aman di saku jaketnya.
Apakah jatuh di mobil? Pikiran panik berkelebat dalam benaknya. Kini dipenuhi adrenalin. Kegelapan yang pekat membuatnya kehilangan orientasi. Ia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan bayangannya sendiri. Saat Rani bersiap melangkah mundur, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantamnya dengan keras, melemparkan tubuhnya ke sebuah meja tua di sudut ruangan. Rasa sakit dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terhuyung dan bingung. Ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang menyerangnya. Tetapi Rani tahu satu hal, ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan gelap yang tak berbentuk namun nyata mulai melekat pada tubuhnya, menekan dari segala arah. Napasnya terengah-engah, semakin sulit untuk ditarik setiap detiknya. Rani berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat yang begitu kuat. Ia harus bergerak, harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Meskipun tubuhnya terasa berat seperti terikat rantai tak kasat mata, Rani memaksa dirinya untuk terus bergerak. Tetapi tanpa cahaya, semua itu terasa sia-sia. Ruangan itu seperti labirin gelap, menelan setiap upayanya untuk melarikan diri. Dalam tekad yang mulai memudar, Rani terjatuh kembali ke lantai yang dingin. Kali ini, saat ia terjatuh, matanya menangkap seberkas cahaya kecil di kejauhan. Kilasan harapan itu tiba-tiba memberinya energi baru. Rani mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak lagi mampu menopang dirinya. Akhirnya, ia merangkak menuju cahaya yang tampaknya semakin mendekat. Tangan-tangan tak terlihat masih mencengkeramnya, menghalangi setiap gerakannya. Tetapi Rani terus berjuang, mencoba mencapai cahaya yang kini menjadi satu-satunya harapannya untuk selamat. Tenaganya hampir sepenuhnya habis. Ia tidak lagi mampu melawan atau bergerak. Rasa pasrah mulai merayap saat tubuhnya terbaring tak berdaya di lantai dingin. Cahaya itu semakin terang, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam keadaan di antara sadar dan tidak sadar, Rani melihat sesosok figur di balik cahaya itu. Wajah yang ia kenali, meskipun samar dan tertutup oleh cahaya yang menyilaukan, itu adalah Sita. Rani masih tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya membeku di pintu masuk terowongan yang dingin dan sunyi. Suara napasnya yang cepat bergema hilang dalam hembusan angin yang berputar di dalam terowongan. Dinding-dinding terowongan tampak lembab, tertutup lumut dan retakan, sementara langit-langitnya terlihat rapuh, seolah siap runtuh kapan saja, menambah kesan menyeramkan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma busuk dari sumber yang tidak diketahui memenuhi udara, membuat napas Rani semakin tersengal. Sebelum cahaya yang ternyata berasal dari Sita mencapai dirinya, bayangan besar tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghantam Sita dengan keras. Tubuh Sita terbanting ke dinding terowongan, disertai erangan kesakitan yang memilukan. Senter kecil yang dipegangnya terlepas dari tangan, jatuh dan terguling di lantai batu yang dingin, masih menyala tetapi cahayanya perlahan memudar. Rani dapat melihat semuanya dalam cahaya yang suram. Suasana muram semakin mencekam. Sita berjuang untuk berdiri, wajahnya pucat di tengah kegelapan. Tetapi tidak ada suara yang terdengar selain angin yang semakin liar, seperti bisikan arwah-arwah tak berbentuk yang berlarian. Terowongan itu terasa semakin sempit. Sosok-sosok bayangan melayang di ujung ruangan, semakin mendekat, menjulang seperti tirai kegelapan yang bergerak, mengepung Sita. Mereka bergerak tanpa suara, hanya suara dentingan dingin yang memecah angin kencang. Tangan-tangan tak terlihat mulai merayap di kaki Rani, mencengkeram erat, seolah-olah berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan. Rani berjuang dan meronta, tetapi semakin ia melawan, cengkeraman itu semakin kuat,
seolah-olah menguras sisa keberanian yang dimilikinya. Sosok-sosok bayangan itu kini berkumpul di sekitar Sita, mengepungnya seolah siap melahapnya. Rani bisa mendengar rintihan Sita yang samar, seperti tercekik di tenggorokan. Napas Sita terdengar tersengal dan berat, seolah-olah udara di sekitarnya dipaksa keluar dari paru-parunya. Bayangan-bayangan itu kini mencekik Sita dengan tangan-tangan tak terlihat, yang hanya tampak dari cara tubuh Sita terpojok dan tertahan di dinding terowongan. Dalam cahaya yang semakin redup, Rani melihat mulut Sita bergerak, menggumamkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar kecuali desisan angin yang terus berhembus, seperti bisikan dalam bahasa yang tak dapat dimengerti. Rasa takut mencengkeram Rani, dadanya terasa seperti diremas. Meski tubuhnya gemetar hebat, Rani mencoba merangkak lebih dekat ke Sita. Setiap inci gerakannya terasa seperti perjuangan melawan kekuatan tak terlihat yang terus menariknya ke belakang. Cengkeraman tangan-tangan tak kasat mata di pergelangan kakinya semakin erat, seolah ingin menyeretnya ke bayangan gelap yang kini mengepung Sita. Namun, Rani tidak menyerah. Ia tahu bahwa Sita adalah satu-satunya harapan, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Meski jantungnya berdebar kencang dan napasnya terengah-engah ketakutan, ia terus merangkak, mencoba mendekati Sita. Dengan napas yang berat, Rani akhirnya berhasil mendekati Sita, yang kini tampak begitu lemah. Sosok-sosok bayangan di sekitar mereka bergerak liar, mengulurkan tangan mereka untuk memisahkan mereka. Tetapi Rani terus maju dengan tekad yang kuat. Sita, yang kini sedang menderita dan hampir kehilangan kekuatannya, mengulurkan tangan ke arah Rani, mencoba menyentuh kepalanya dengan jari-jari yang gemetar. Ketika Sita akhirnya menyentuh Rani, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jempol Sita menekan dengan kuat di dahi Rani, dan tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menusuk kepalanya. Rasa sakit itu begitu tajam, seperti palu godam yang menghantam tengkoraknya tanpa ampun. Kepalanya terasa berputar, dan penglihatannya menjadi kabur. Dunia di sekitarnya tampak berputar dan menekan, menghancurkan segalanya di dalam dirinya. Rasa sakit itu begitu hebat, hingga Rani terhuyung ke belakang. Ia menutup matanya erat-erat, berusaha melawan pusing yang semakin menjadi, seolah-olah ia dilemparkan ke tengah pusaran tornado. Bayangan-bayangan itu semakin liar, seolah merayakan penderitaan mereka. Napas Sita semakin melemah. Di tengah suara angin dan bayangan yang menari di dinding terowongan, Rani merasakan tubuhnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan. Apakah ini akhir? Matanya tetap terpejam, tetapi ia masih bisa merasakan Sita yang terus berjuang di sampingnya. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertahankan, Rani hanya tahu satu hal, ia harus keluar dari situasi mengerikan ini. Mereka harus bertahan, apapun yang terjadi. Namun, di tengah jeritan yang menggema di kepalanya dan bayangan yang semakin mencengkeramnya, Rani memaksa dirinya membuka mata dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Saat Rani membuka matanya, sesuatu yang aneh terjadi. Terowongan yang sebelumnya gelap, lembab, dan dingin kini berubah drastis. Cahaya, dari sumber yang tak diketahui, bukan dari lampu atau senter, mengisi setiap sudut ruangan. Rani kini dapat melihat dengan jelas kengerian yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan. Ia merasa seolah berada di dunia lain, dunia yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Sosok-sosok bayangan yang sebelumnya hanya dapat dirasakan melalui sentuhan dingin dan suara angin mendesis kini muncul tepat di depannya. Mereka melayang di udara, tubuh mereka setengah transparan tetapi menunjukkan detail yang mengerikan. Wajah mereka tidak sempurna, beberapa tanpa mata, hanya cekungan gelap. Yang lain memiliki satu mata besar yang menatap tajam, penuh kelaparan, kebencian, dan dendam.
Mulut mereka dipenuhi taring tajam yang bengkok, mengeluarkan suara jeritan melengking yang menusuk telinga. Sosok lain hanya memiliki tubuh setengah tanpa kaki, dengan kain compang-camping yang menyeret di lantai. Tangan mereka yang panjang, kotor, dan berlendir meraih ke arah Rani. Jari-jari mereka yang keriput dan patah tampak mencengkeramnya dengan dingin yang menusuk hingga tulang. Rani terkejut melihat mereka begitu jelas. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar bayangan. Mereka hidup, ada di sini, dan mereka menginginkannya. Rani berkedip berulang kali, berharap ini hanyalah ilusi atau mimpi buruk yang segera berakhir. Tetapi setiap kali ia membuka matanya, pemandangan itu tetap sama, bahkan semakin menakutkan. Sosok-sosok itu semakin mendekat, mengepungnya dengan aura putus asa, mengirimkan gelombang ketakutan yang tak terlukiskan. Teror merasuki tubuhnya, membuat setiap sarafnya bergetar. Ia mencoba bergerak, tetapi tangan dan kakinya terasa kaku, seolah-olah terikat oleh ketakutan yang semakin mendalam. Di sudut terowongan, Sita bergerak sedikit. Tubuhnya yang lemah bersandar pada dinding terowongan. Napasnya berat dan lambat. Matanya tertutup rapat, tetapi bibirnya terus bergerak, menggumamkan kata-kata yang tidak Rani pahami. Gumaman itu terdengar seperti mantra, tidak dapat dimengerti tetapi penuh kekuatan. Rani mendengar suara Sita bergema di dinding terowongan. Setiap kata memicu reaksi dari makhluk-makhluk yang mengepung mereka. Jeritan mulai terdengar di dalam terowongan, suara yang hampir menusuk telinga Rani. Makhluk-makhluk itu meraung, suara mereka panjang dan menyayat, membuat kepala Rani berdenyut kesakitan. "Tinggalkan kami, jangan ganggu kami." Suara mereka memekakan telinga, parau, dan penuh amarah. Rani menutup telinganya, mencoba menghalangi suara itu, tetapi sia-sia. Jeritan itu terus menghantam, seolah mengguncang jiwanya. Tangan-tangan yang mencengkeram kakinya perlahan mulai melemah. Cengkeraman dingin itu akhirnya melonggar, membebaskan tubuh Rani, tetapi rasa takut tidak berkurang sedikit pun. Sosok-sosok yang sebelumnya mencengkeramnya dengan kekuatan mengerikan kini mundur, menjauh dari Sita yang terus menggumamkan mantra. Mereka melayang mundur dengan jeritan yang lebih keras, seolah-olah tersiksa oleh mantra yang diucapkan Sita. Namun, meskipun makhluk-makhluk itu mundur, Rani tahu sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Matanya kini terbuka, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga secara spiritual. Ia dapat merasakan aura mistis yang begitu tebal, seolah-olah setiap molekul udara di sekitarnya dipenuhi energi gelap dan kekuatan supernatural yang mengancam. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena takut, tetapi karena ia kini dapat merasakan apa yang sebelumnya tersembunyi. Keberadaan mereka, makhluk-makhluk itu, begitu nyata dan berbahaya. Sita, dengan kekuatan supranaturalnya, telah membuka penglihatan batin Rani. Kini Rani dapat melihat dan merasakan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi dari mata orang biasa. Penglihatan ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menjebaknya dalam lingkaran ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap bayangan, setiap hembusan angin kini terasa seperti ancaman nyata, seolah-olah dunia itu sendiri ingin menelannya hidup-hidup. Rani memandang Sita, yang masih berjuang dengan mantra-mantranya. Sosok-sosok bayangan itu tampak terdorong mundur oleh kekuatan Sita, tetapi Rani tahu mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Sita, dengan kekuatan supranaturalnya, mungkin melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Terowongan ini adalah rumah mereka, dan mereka tidak akan membiarkan Rani dan Sita pergi begitu saja. "Sita," bisik Rani dengan suara gemetar, "ayo pergi."
Tetapi Sita tidak menjawab. Matanya tetap tertutup, dan mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Wajahnya pucat, keringat mengucur di dahinya. Tubuhnya gemetar di bawah tekanan kekuatan jahat yang kini mengepung mereka. Rani merasakan rasa takut yang mencengkeram hatinya semakin dalam. Ia tahu bahwa jika Sita gagal, tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Rani perlahan berhasil menguasai dirinya sedikit, meskipun seluruh tubuhnya masih diliputi rasa takut yang tak tertahankan. Cahaya di sekitar mereka mulai berkedip dan meredup, memudar seiring dengan melemahnya gumaman Sita. Rani tahu waktu mereka tidak banyak. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak lagi, perlahan mendekat dengan niat mematikan. Tangan-tangan mereka terulur, siap menyeret Rani dan Sita ke dalam kegelapan abadi. Sita tetap diam, seolah-olah tenggelam dalam dunia yang hanya ia pahami. Suara lembut dari bibirnya terus melantunkan frasa asing yang bergema di udara, menciptakan aura aneh di sekitar mereka. Matanya tetap tertutup, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan yang mendalam. Dahinya berkerut, keringat mengalir di pipinya, dan tubuhnya tampak bergetar seolah-olah menahan kekuatan yang terlalu besar untuk ditanggung. Rani bisa merasakan panas yang terpancar dari tubuh Sita, membuat suasana di terowongan, yang sudah dipenuhi teror, terasa semakin mencekam. Di sekitar mereka, sosok-sosok bayangan mulai mundur. Mereka melayang dengan wajah meringis, tanpa mata, mulut menganga lebar, mengeluarkan jeritan dan desisan yang menusuk telinga. Tangan hitam mereka yang mengerikan melambai-lambai di udara, seolah mencoba meraih sesuatu. Tetapi kekuatan mereka melemah setiap kali lantunan mantra Sita semakin kuat. Satu persatu, mereka mundur, terusir oleh kekuatan supranatural yang memancar dari Sita. Jeritan yang tadinya menggema kini melemah, berubah menjadi bisikan samar, perlahan memudar ke dalam keheningan yang menyeramkan. Rani menyaksikan semuanya dengan campuran rasa takut, kagum, dan heran saat makhluk-makhluk itu lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Mereka menghilang, menguap ke dalam kegelapan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Cahaya yang sebelumnya menerangi ruangan itu juga meredup bersamaan dengan lenyapnya makhluk-makhluk tersebut, meninggalkan hanya senter kecil yang tergeletak di sudut terowongan, memancarkan cahaya redup yang hampir padam. Terowongan yang sebelumnya dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan, kini sunyi, hanya diisi oleh keheningan yang menekan. Sita membuka matanya. Tatapan kosong namun mendalam terpancar dari matanya yang gelap. Rani merasakan sesuatu yang tidak terucapkan di balik tatapan itu. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang dapat ia pahami. Seluruh tubuh Rani merinding, bulu-bulu di lengannya berdiri, seolah merespons keberadaan energi tak kasat mata. Sita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memberikan anggukan lemah sebelum mencoba berdiri. Rani, yang tubuhnya masih gemetar, mengumpulkan sisa tenaganya untuk membantu Sita. Mereka berdiri bersama di tengah keheningan yang menyesakkan, berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Rani mengambil senter yang masih memancarkan cahaya redup, lalu mulai berjalan. Kakinya terasa berat seolah ditahan oleh bayangan yang baru saja lenyap. Saat mereka keluar dari terowongan, pikiran Rani dipenuhi kilasan-kilasan mengerikan dari apa yang baru saja dialaminya. Sosok-sosok menakutkan, jeritan yang tak terdengar, panas yang menekan, semuanya masih berputar di kepalanya, bercampur dengan ketakutan yang terus menghimpit dadanya. Namun, Rani menolak untuk terus terjebak dalam teror itu. Ia hanya ingin keluar, melupakan semuanya. Sita, di sampingnya, masih tertatih-tatih. Matanya kosong dan bibirnya rapat. Sesekali, Rani ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa atau apa makhluk-makhluk itu?
Dari mana Sita mendapatkan kekuatan untuk mengusir mereka? Tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, rasa takut menahannya. Mungkin, beberapa rahasia memang tidak seharusnya diungkapkan. Akhirnya mereka sampai di ujung terowongan. Cahaya redup dari luar menyambut mereka, tetapi rasa lega tidak segera datang. Tubuh Rani terasa remuk. Rasa sakit menjalar ke seluruh persendiannya. Sementara itu, Sita tetap diam, memendam banyak rahasia yang tak terungkap. Tanpa sepatah kata, mereka meninggalkan terowongan itu. Perjalanan kembali ke rumah Sita diisi oleh keheningan yang tegang. Rani hanya bisa diam, masih bergulat dengan pikirannya yang kacau. Setiap detik yang berlalu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sesekali, ia melirik Sita yang duduk diam di kursi di sampingnya. Bibirnya tertutup rapat seolah-olah menyimpan rahasia yang terlalu gelap untuk dibagikan. Malam semakin larut, dengan awan gelap menggantung rendah di atas taman kecil di depan rumah Sita. Angin yang berhembus perlahan membawa aroma tanah basah, membuat suasana terasa semakin berat dan mencekam. Rani duduk di samping Sita, bersandar pada bangku taman yang dingin, ponselnya di tangan, siap merekam setiap kata yang akan keluar dari mulut Sita. Taman di sekitar mereka tampak tenang, tetapi hati Rani berkecamuk, dipenuhi rasa penasaran bercampur kegelisahan. Sita menatap ke kejauhan, matanya kosong, seolah-olah tenggelam dalam kenangan kelam. Dengan suara serak dan pelan, ia mulai menceritakan segalanya. Rani mendengarkan dengan saksama. Setiap kalimat dari mulut Sita terasa seperti duri yang menusuk kesadarannya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, Sita memulai. Apartemenmu, dan banyak bangunan lain di kota ini, dibangun di atas jalur dan stasiun kereta bawah tanah tua yang telah ditutup. Banyak kecelakaan tragis terjadi di sana, sehingga pemerintah memutuskan untuk menutup jalur tersebut. Rani tetap diam, menahan napas. Ia tahu sedikit tentang cerita ini, tetapi mendengarnya langsung dari Sita membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Sita, banyak pembuat konten, termasuk Nadia dan teman-temannya, dengan segala tingkah mereka, mengganggu penghuni tak kasat mata di tempat itu. Mereka tidak hanya datang untuk membuat konten, tetapi juga melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Rani menahan napas, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Dalam pikirannya, gambaran tentang Nadia dan apa yang mungkin dilakukannya di terowongan mulai muncul, menciptakan bayangan yang membuat Rani semakin gelisah. Nadia pernah datang padaku untuk meminta bantuan. Setelah itu, dia berhenti menjadi pembuat konten karena sering diganggu, mimpi buruk, kehadiran makhluk-makhluk yang menghantui apartemennya. Tapi sesuatu berubah setelah itu, Rani. Dan ketika kau datang bersamanya ke terowongan, mereka merasa marah. Mereka mengenali Nadia dan menganggapmu sebagai bagian darinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Sita menambah beban di dada Rani. Ia dapat merasakan dinginnya malam merayap ke tulangnya, bukan karena udara, tetapi karena ketakutan yang berkumpul di hatinya. Perlahan, kesedihan dan kemarahan bercampur di dalam dirinya, mengguncang emosinya. Mengapa orang-orang begitu sembrono? Mengapa mereka tidak pernah menghormati makhluk lain? Bahkan yang tidak dapat mereka lihat, di tengah keheningan malam, sebuah notifikasi dari ponsel Rani memecah suasana. Dengan tangan yang gemetar, Rani mengambil ponselnya dan membuka pesan yang baru saja masuk. Matanya terpaku pada layar, membaca kata-kata yang dikirim oleh Budi, temannya dari kepolisian. Sita menatapnya dengan ekspresi bertanya-tanya. Tetapi Rani tidak bisa berbicara. Pesan itu mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Wisnu Hendrawan,
Pria yang dilihat Rani keluar dari kamar rumah sakit Nadia adalah mantan karyawan rumah sakit. Ia telah meninggal pada tahun 2013 dalam sebuah kecelakaan kereta di jalur bawah tanah. Wisnu adalah bagian dari masa lalu yang menghantui tempat itu. Tiba-tiba, tubuh Rani bergetar. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Wisnu Hendrawan, pria yang jelas-jelas ia lihat, ternyata adalah roh gelisah dari kecelakaan itu. Sebuah foto yang dilampirkan Budi dalam pesan tersebut mengonfirmasi semuanya. Pria itu memang orang yang sama. Seseorang yang telah lama meninggal. Sita melihat perubahan ekspresi Rani. "Ada apa?" tanyanya pelan. Tetapi Rani hanya menggelengkan kepala, terlalu bingung untuk menjelaskan. Saat Rani hendak memasukkan ponselnya kembali ke saku, sebuah pesan lain masuk. Suara notifikasi itu terdengar seperti lonceng yang menghantui pikirannya. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Tiba-tiba, dunia seolah runtuh di sekitarnya. Pesan itu berasal dari rumah sakit. Rani tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya lemas, bibirnya bergetar, dan air mata mulai menggenang di matanya. Sita, yang duduk di sampingnya, semakin cemas. "Rani, ada apa?" Air mata Rani perlahan mengalir, membasahi pipinya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Rani akhirnya berkata, Nadia telah meninggal." Kata-kata itu memotong udara malam seperti pedang, membawa kesedihan yang tak terlukiskan. Sita terdiam, mencoba mencerna kabar buruk yang baru saja dibagikan Rani. Untuk sesaat, rasanya dunia berhenti berputar. Rani menundukkan kepala, tangannya bergetar saat mencoba menahan gelombang emosi yang meluap. Rasa bersalah, kehilangan, dan ketakutan yang selama ini terpendam di hatinya akhirnya meledak. Nadia, teman yang ia pikir masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, kini telah pergi untuk selamanya. Sementara itu, Sita memandang ke langit malam dengan tatapan dalam yang penuh kesedihan. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang tak kasat mata, rasa kehilangan tetap menusuk hatinya. Ia tahu bahwa roh Nadia kini telah pergi, meninggalkan dunia ini dengan semua kesalahannya yang belum ditebus. Dalam keheningan malam itu, Rani dan Sita hanya bisa terdiam, merenungkan nasib Nadia, terperangkap dalam rasa penyesalan yang mendalam.